melihat di sini ini ada agenda lain, ya, ada tujuan lain, ada tujuan untuk memang menggulingkan ya pemerintah yang ada saat ini. Namun ketika mereka berkuasa ini justru akan melebihi atau sama saja. Artinya rakyat tidak mendapat solusi. Tuntutan-tuntutan rakyat tidak akan dilaksanakan. Ini yang berbahaya. Kemudian fasilitas pendidikan dibakar, ya. Bagaimana mereka akan bersekolah? Nah, inilah yang menjadi salah satu agenda-agenda para penyusup ini, ya, yang hati-hati. Jangan sampai ya dibilang ya udah untuk menyalurkan amarah bakar saja. Hati-hati. Di sini butuh dengan memang cermat dan juga menganalisa dengan cerdas karena ini ada permainan tingkat tinggi. Ini adalah tindakan-tindakan yang semestinya tidak dilakukan. Ya, hati-hati. Saya sudah membahas di konten saya sebelumnya, ya. Ada agenda besar dari para oknum ya yang memanfaatkan atau penyusup yang memanfaatkan situasi saat ini yang ketika rakyat membutuhkan keadilan justru digiring ke arah tindakan anarkis, tindakan nanti yang mengarahkan kepada darurat sipil, darurat militer. Inilah hati-hati karena nanti dampaknya adalah kepada rakyat sendiri. Ya, namun tidak ada solusi jika semua ini chaos gitu ya. Ini akan berdampak buruk baik secara sistem di negara ini akan berdampak kepada ekonomi ujung-ujungnya. Ketika kita chaos, terjadi inflasi, kita sudah sulit mencari uang, rakyat sudah sulit hari ini, sudah berdemo, bersusah payah turun ke jalanan, kemudian terjadi inflasi. Ini kan terjadi di 98 yang lalu ya, yang berdampak buruk juga seperti hari ini begitu ya. Waspada, di sini harus cerdas, harus mampu menganalisa ketika diarahkan untuk melakukan tindakan-tindakan anarkis, pengerusakan, bahkan melakukan, mohon maaf ya, tindakan-tindakan secara fisik. Hati-hati, jangan sampai tergiur karena diiming-imingkan ya oleh beberapa kelompok yang mengatasnamakan bahwa mereka adalah koordinator dari ya para pendemo, lalu diperintahkan untuk melakukan pembakaran, penjarahan, dan sebagainya, bahkan menghabisi nyawa mungkin dari para aparat atau sesamanya. Hati-hati. Karena saya melihat di sini ini ada agenda lain, ya, ada tujuan lain, ada tujuan untuk memang menggulingkan ya pemerintah yang ada saat ini. Namun ketika mereka berkuasa ini justru akan melebihi atau sama saja. Artinya rakyat tidak mendapat solusi, tuntutan-tuntutan rakyat tidak akan dilaksanakan. Ini yang berbahaya. Kemudian di sini, saya pribadi menghimbau, kami dari Kiblat Papat menghimbau kepada seluruh para pendemo, jangan sampai melakukan pengerusakan fasilitas kesehatan. Contoh seperti rumah sakit dibakar, kemudian juga mungkin di sini sekolah-sekolah juga turut dibakar karena bentuk amarah kepada pemerintah, lalu fasilitas-fasilitas umum, bahkan di sini mungkin stasiun, bahkan nanti mungkin sampai ke bandara. Hati-hati. Karena jika agenda para oknum-oknum ini dijalankan, maka memang ini akan dilakukan ya. Diminta untuk membakar. Rakyat yang sudah memang penuh dengan amarah ketika mendapat perintah seperti itu atau ada yang men-trigger untuk membakar begitu ya, ini kan ada penyusup-penyusup lalu ikut juga membakar tanpa menyadari jika rumah sakit terbakar, lalu di sini banyak korban, rakyat berjatuhan, nanti akan terjadi darurat militer, mohon maaf, terjadi peluru ilegal di sini seperti yang sudah saya ramalkan sebelumnya. Ini kan akan berjatuhan korban lebih banyak, kemudian kemana kita akan membawa korban-korban ini? Kita butuh tenaga medis, tapi di sini rumah sakit sudah lumpuh semua, tidak ada fasilitas kesehatan. Lalu juga di sini jika tempat-tempat fasilitas umum seperti stasiun atau tempat terminal bis atau bahkan bandara ini dilakukan pengerusakan dan pembakaran, jika terjadi sesuatu, ya kita akan mengevakuasi rakyat atau kita sendiri harus dievakuasi. Bagaimana kita tidak memiliki lagi jalur transportasi? Ini kan yang namanya akan terjadi mati konyol. Hati-hati. Kemudian juga terkait dengan fasilitas pendidikan, kampus-kampus, sekolah-sekolah, hindari untuk dilakukan pengerusakan atau pembakaran.
ya, karena inilah kita mengharapkan membutuhkan generasi masa depan ya yang emas begitu. Tapi ketika fasilitas pendidikan dibakar, ya, bagaimana mereka akan bersekolah? Nah, inilah yang menjadi salah satu agenda-agenda para penyusup ini ya, yang hati-hati. Jangan sampai ya dibilang ya udah untuk menyalurkan amarah bakar saja. Hati-hati. Di sini butuh dengan memang cermat dan juga menganalisa dengan cerdas karena ini ada permainan tingkat tinggi. Silahkan meluapkan amarah namun dengan cerdas. Tuntutlah kepada ya pemimpin tertinggi ini, suarakan gitu ya, minta agar segera ini dilakukan, diputuskan. Contoh seperti perampasan aset para koruptor, atau juga di sini butuh transparansi ya dari pemerintah kepada rakyat. Mintakan kepada pemimpin tertinggi di negeri ini gitu, kepada ketua DPR RI untuk membatalkan tunjangan atau mungkin pangkas fasilitas yang diberikan kepada DPR RI. Ini kan yang harus dituntut, bukan justru di sini melampiaskan, justru nanti merugikan rakyat Indonesia. Hati-hati, hati-hati. Ya, baik. Saya akan menggunakan kartu tarot saya seperti biasa. Baik, pertanyaannya tadi adalah apa yang akan terjadi dalam 7 hari ke depan? Apakah situasi akan menjadi lebih kondusif atau justru sebaliknya menjadi lebih chaos dari beberapa hari terakhir ini? Kartu yang pertama adalah kartu The Strength. Ya, The Strength ini adalah terlihat di sini kan ada beban yang dipikul sangat berat sekali untuk ya menjadikan situasi ini kondusif, sangat berat. Karena di sini mohon maaf saya melihat ada situasi kecolongan dalam beberapa hari ini, mulai dari tanggal 28 sebenarnya ya, atau bahkan sebelumnya dari 25 sendiri ini sudah terjadi gesekan. Bahkan di tanggal 28 ketika terjadi tragedi salah satu kendaraan rantis dari aparat yang menggilas itu tadi ya, salah satu pengemudi ojek online. Ini adalah, mohon maaf saya melihat ini adalah by design. Ini adalah satu strategi yang memang membakar amarah dari rakyat Indonesia. Ya, hati-hati karena di sini untuk menjadikan kondusif ini sudah sangat-sangat berat sekali. Ya, ada amarah rakyat Indonesia hari ini yang kemudian difasilitasi oleh itu tadi tangan-tangan yang memang menginginkan situasi ini menjadi chaos, kemudian mereka yang akan ya merebut situasi saat ini, namun mereka tidak berpihak kepada rakyat nantinya. Situasi saat ini sangat berat untuk seperti mencari win-win solution dengan rakyat. Hari ini sudah terjadi jurang yang sangat dalam antara pemerintah dengan rakyat saat ini. Dan di sini bisa kita lihat ya, para pejabat anggota dewan hari ini banyak yang melarikan diri ke luar negeri, menghindar bertemu rakyat. Sementara rakyat di sini mendemo gitu ya, datang ke DPR RI, namun tidak ada satupun yang berani keluar menemui rakyatnya. Padahal beliau-beliau ini ya duduk menjadi anggota dewan gitu ya, wakil rakyat, namanya saja wakil rakyat gitu ya. Harusnya kan ketika rakyatnya datang diterima begitu ya. Apa yang menjadi aspirasi, apa yang menjadi keluh kesah, bersikaplah satria. Ya, jangan justru mengambil langkah, melarikan diri, kabur. Ini kan semakin melukai hati rakyat. Tidak bertanggung jawab. Namun ketika ya kita bisa saksikan ini kan tindakan-tindakan yang membuat rakyat semakin marah itu, action yang dilakukan oleh para pejabat-pejabat ini. Bisa kita lihat di media sosial bagaimana mereka menari-nari, bagaimana mereka mengeluarkan kata-kata kasar ketika ada pendemo. Ini kan hal yang tidak sepatutnya dilakukan oleh para anggota dewan. Karena seharusnya mereka pro dan berpihak kepada rakyat. Ketika rakyat menuntut, turunlah. Ya kan? Turunlah kepada rakyat, tanyakan. Kenapa harus ketakutan? Inilah yang menjadi semakin
jurang yang dalam, semakin berat untuk dikembalikan seperti semula. Ya, ini hati-hati karena di sini kartu kedua adalah Nine of Swords. Terlihat di sini ya, pedang yang banyak, dan ini terlihat orang lesu. Pemimpin tertinggi negeri ini mendapat beban, rakyat pun mendapat beban. Ini situasi yang sudah sangat-sangat tidak baik-baik saja. Artinya 7 hari ke depan ini pun masih akan terjadi letupan-letupan, dan bahkan ini menjadikan situasi yang semakin, ya, di sini kalau saya lihat situasi yang semakin pelik, situasi yang semakin mengancam, terancam, terutama kepada pemimpin tertinggi di negeri ini. Hati-hati. Ada upaya memang di sini untuk digulingkan, ya, karena saya melihat rakyat sendiri sudah tidak ada rasa percaya lagi kepada pemimpin negeri ini, kepada anggota dewan, kepada DPR RI, bahkan kepada aparat sekalipun. Peristiwa kemarin tanggal 28 sudah membuat rakyat dan aparat menjadi tidak kondusif. Padahal di sini kan kita ketahui bahwa aparat harusnya kan di sini, ya kan, mengayomi, melindungi rakyat. Namun banyak sekali beredar, ya, di media sosial video-video bagaimana oknum-oknum aparat ini dengan brutal membabi buta memukul rakyat yang sedang melakukan demonstrasi. Demikian juga sebaliknya, rakyat balas memukul. Ini, ya, situasi yang memang sudah pelik sekali, sudah berat, sudah membuat para pejabat, para pemimpin di sini akhirnya lepas tangan. Tidak tahu lagi harus berbuat apa. Padahal di sini adalah situasi yang sangat-sangat genting dalam 7 hari ke depan. Hati-hati, pemimpin tertinggi negeri ini tidak cermat, tidak jeli, tidak mampu membaca peta, ya, peta hari ini, maka di sini akan tergelincir. Karena saya sudah sampaikan berkali-kali, ya, ada banyak penyusup, bahkan di lingkungan terdekat dari Presiden Republik Indonesia, ya, para pejabat-pejabat pentingnya sendiri adalah bagian dari oknum-oknum yang menjadi kaki tangan dari tadi, ya, para elit yang di luar negeri sana yang ingin menguasai Indonesia. Hati-hati, ini beliau harus benar-benar mengambil tindakan yang pro kepada rakyat. Karena jika ini blunder dalam 7 hari ke depan, kita ingat peristiwa 98. Dan mohon maaf, ya, rakyat Indonesia mengetahui tragedi 98, Presiden Republik Indonesia menjadi bagian dari peristiwa ini. Jangan sampai hal yang memang tidak diinginkan terulang kembali. Ada pelanggaran HAM, karena ini sudah mengarah ke sana. Nanti akan muncul darurat militer. Rakyat yang akan menjadi musuh dari negara, rakyat yang akan disapu bersih dengan peluru-peluru ilegal, bahkan mungkin nanti, ya, akan terjadi bentrok secara fisik, bahkan menghilangkan nyawa, berdarah-darah. Ini sudah menjadi prediksi saya sejak lama. Jadi sebelum ini terjadi dan masih ada waktu untuk meminimalisir, hendaknya ini segera dilakukan penyelamatan. Berpihaklah kepada rakyat. Segera sampaikan di depan forum rakyat bahwa ini akan ditata, bahwa ini akan direshuffle, bahwa ini akan memang dilakukan pro untuk rakyat. Pajak akan diturunkan, ya, merampas aset-aset para koruptor. Sampaikan ke rakyat dan lakukan segera action itu, karena ini adalah masa-masa genting. Jadi ketika tidak ada satu action yang pro kepada rakyat, maka ini akan chaos. Inilah runtuhnya dari NKRI. Hati-hati, karena di sini juga di kartu kelima, ya, terlihat di sini, ya, Five of Swords. Ini mengisyaratkan, terlihat, ya kan, orang yang sudah lempar pedang, lepas tangan. Ini tadi, ya, para pejabat pada kabur ke luar negeri, lepaskan tanggung jawabnya, ya, tugasnya, ya, menghindar dari tanggung jawabnya, menghindar dari tugasnya. Ini yang terjadi hari ini. Hati-hati dalam 7 hari ke depan, jika kalian kabur semua ke luar negeri, oke, membawa mungkin uang-uangnya, begitu, menyelamatkan aset-asetnya, menyelamatkan fisiknya karena tidak memiliki jiwa kesatria, namun ini akan justru akan, ya, berbahaya sekali.
berbahaya sekali karena rakyat akan semakin marah. Kemudian akan sangat gampang ya disusupi oleh itu tadi oknum-oknum ini. Mereka akan muncul seperti pahlawan yang memfasilitasi rakyat yang memang sudah penuh dengan amarah karena tidak direspon. Justru para pejabat ini kabur, pergi ke luar negeri menyelamatkan diri masing-masing. Ini hati-hati karena gambaran ini ya ketika ya ini seperti kalau saya melihat ya ini seperti api dalam sekam. Saat ini mungkin tidak terlihat, tapi begitu kobarannya keluar ini akan membumi hanguskan semua. Membumi hanguskan Indonesia. Akan banyak sekali di sini oknum-oknum yang memang memiliki kepentingan karena di sini ya kita ketahui lawan politik sendiri pun secara internal di Indonesia ini kan ada. Ya, bukan hanya dari luar negeri, begitu ya. Internal sendiri di sini pun ada. Ormas-ormas di sini yang memang ya kan kita ketahui ada banyak sekali di sini ormas-ormas atau mungkin juga ya kaki tangan dari asing ada banyak di Indonesia ini. Hati-hati. Hati-hati dalam 7 hari ke depan mulai dari tanggal 30 Agustus 2025 ini. Karena awal September kalau saya lihat di sini jika ini tidak segera ya, tidak segera ada win-win solution atau yang melakukan tindakan pro rakyat untuk meredam atau di sini minimal para pejabat yang kabur ke luar negeri kembali hadapi, temui rakyat. Ya, bersikaplah satria. Jika tidak, hal yang semakin buruk akan terjadi. Lebih parah dari beberapa hari terakhir ini. Hati-hati. Kemudian di sini bottom deck card saya adalah Seven of Cups. Nah, ini tadi yang saya sampaikan ya. Harus ada keputusan. Ya, keputusan, tunjukkan di sini bahwa memang ada solusi. Kepada pemimpin, para pejabat, mintalah petunjuk kepada Tuhan. Gunakan hati nurani, gunakan empati. Jangan untuk kepentingan kelompok, golongan, atau parpolnya masing-masing, menyelamatkan asetnya masing-masing. Sehingga lupa bahwa di sini ya kedudukan yang kalian punya ini ada tanggung jawab besar kepada rakyat. Sekarang rakyat meminta, menuntut keadilan, lalu kabur ke luar negeri. Ini yang harus dilakukan saat ini, segera ambil tindakan solusi. Jika tidak, inilah ya era kehancuran ini terjadi di September. Ya, hati-hati karena saya melihat dari 3 kartu ini tidak ada satupun yang menunjukkan kartu tanda-tanda ya, tanda-tanda baik. Ini masih ada waktu, kiranya para pemimpin di negeri ini bukan justru melakukan pembungkaman, berupaya supaya ini salah strategi saya melihat. Contohnya aja barusan saya ingat di sini TikTok ya untuk fasilitas live-nya dimatikan. Ini kan membuat rakyat semakin marah. Kenapa harus melakukan pembungkaman? Sudahlah media, televisi, radio ya sudah dibungkam, dikeluarkan surat bahwa tidak boleh menyiarkan. Ini kan pembungkaman seperti ini ya ini akan membuat rakyat semakin marah. Hak-haknya mereka untuk bersuara, di mana undang-undang dasar yang tertulis bahwa rakyat berhak untuk menyuarakan aspirasinya lewat apa saja. Kenapa sekarang dibungkamkan? Ada ketakutan apa? Apa yang mau disembunyikan lagi? Tidak ada. Ya. Misal di sini rakyat tidak bisa live streaming, mereka bisa menggunakan fasilitas lain dan secara nurani pun sudah jelas tergambar. Ya, amarah ini sudah tidak bisa diredam. Ini jangan semakin melawan, jangan semakin melakukan tindakan-tindakan yang justru membungkam rakyat. Ketika rakyat semakin dibungkam dengan mereka marah, mereka akan semakin ya, terbakar, tersulut amarahnya. Hati-hati, negara ini ada karena ada rakyat. Para pejabat ini ada, bahkan Presiden Republik ini ada karena ada rakyat. Dan kekuasaan tertinggi negeri ada di tangan rakyat. Bukan di tangan presiden atau pejabat-pejabat yang hari ini mangkir kabur, tidak berani batang hidungnya hadir menghadapi rakyat. Hati-hati.
Inilah situasi terkini, ya, energi terkini untuk update dalam 7 hari ke depan. Rakyat Indonesia juga yang melakukan demo harus cerdas, harus bijak, harus mampu menahan emosi, harus mampu mensortir ketika ada perintah, ketika ada mulai di sini ya menggunakan uang, ya, bahwa disuruh membakar, disuruh untuk melakukan tindakan penjarahan, disuruh untuk melakukan tindakan anarkis. Hati-hati, ya, tetap dalam satu rambu, dalam satu rule kita suarakan aspirasi rakyat. Tuntutan ini yang harus kita dapat, karena untuk kelangsungan hidup rakyat Indonesia ke depan yang lebih sejahtera, yang lebih baik. Demikian warga Papat. Kembali lagi, tidak pernah henti-henti saya katakan, mari kita sama-sama bersatu, bergandengan tangan, ya, kita tuntut yang memang menjadi hak rakyat Indonesia untuk menjadi lebih sejahtera, karena Indonesia ini adalah negara kaya raya, ya. Seharusnya kita hidup dengan penuh kelimpahan dan kesejahteraan. Namun yang terjadi hari ini memang sangat-sangat miris. Inilah yang harus menjadi tuntutan aspirasi rakyat kepada para pemimpin negeri ini. Baik, warga Papat, saya Yesi Daya. Demikian prediksi mata batin saya menggunakan kartu tarot untuk perkembangan kondisi Indonesia dalam 7 hari ke depan. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen channel YouTube Kiblat Papat yang dikupas dengan mata batin paling awas, karena Kiblat Papat yang paling tepat. Salam.